bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Rizky Nurlutiana, guru sejarah dari SMAN 1 Gondang Mojokerto. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk melakukan pengimbasan guru belajar seri AKM Asesmen Kompetensi Minimal yang telah saya ikuti. Oke, langsung saja. Pada program ini, ketika Anda mengikuti program guru belajar seri AKM, yang mana ada 3 tahapan, yakni orientasi, kemudian BIMTEK, kemudian ada pengimbasan. Untuk yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Program ini tentunya bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, kemudian guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, kemudian guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Oleh karena itu, dalam orientasi ini banyak sekali yang mana guru-guru itu belum mengetahui secara penuh mengenai AKM yang akan kita lakukan. Lalu apa pentingnya asesmen nasional? Ini ada kecakapan hidup abad 21. Tentunya peserta didik kita nanti kita harapkan akan memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya ya. Berarti tentunya asesmen nasional ini kita harapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, kita lanjutkan, ini adalah latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ini dari hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kalau kita amati berarti kemampuan belajar siswa kita itu ternyata sangat minimum sekali, terutama dalam kompetensi literasi. Ini bagaimana pendapat kita? Bagaimana pendapat Anda? Menghadapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Ini untuk itu pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Ini kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila di sini tentunya pelajar kita harapkan memiliki karakter, yakni karakter Pancasila. Ini ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Istilahnya bineka secara global ya. Kemudian ini keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi siswa diharapkan adalah kecakapan hidup pada abad 21 jika dibandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini akan diukur melalui asesmen nasional, yang mana asesmen nasional tersebut ada asesmen kompetensi minimal, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Setelah tahap orientasi, di sini
kita lakukan program BIMTEK. Ya, BIMTEK, pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal asesmen, kemudian butir soal asesmen numerasi, tindak lanjut laporan. Nah, seperti itu. Program ini akan efektif bila Anda mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Kita belajar secara teliti, kemudian mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Dan tentunya kita harus belajar secara mandiri dengan harapan kita akan mencapai tujuan dan cara efektif untuk mengikuti program ini. Nah, sebelum mengikuti BIMTEK, kita diharapkan untuk mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal kita sebelum mengikuti proses belajar, sebelum kita mengikuti program seri AKM. Nah, tujuan dan manfaat mengikuti asesmen nasional. Nah, ini asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tentunya ini berguna bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas cara kita belajar anak maupun cara belajar kita. Kemudian pada asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian asesmen nasional tentunya bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswanya. Kemudian nomor 3, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas untuk mencapai tujuan utama. Lalu apa manfaat adanya asesmen nasional? Manfaat adanya asesmen nasional adalah program kualitas pembelajaran di sekolah diharapkan dapat meningkat. Kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran pembelajaran sekolah ataupun di daerah-daerah yang ada. Kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi ini termasuk bisa untuk merancang penyusunan program dari tahun ke tahun, kira-kira bagaimana mutu pendidikan yang telah ada. Kemudian ketika kita mengikuti program seri AKM, kita akan belajar bagaimana cara membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, ini perbandingan. Mungkin dari segi tujuan, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, metode penilaian. Untuk tujuan pelaksanaan, tentunya pada saat ujian nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan untuk asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, untuk jenjangnya, ini semua jenjang. Untuk asesmen nasional itu dari tingkat SD sampai jenjang jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional hanya dilakukan SMP, SMA lah perbedaannya. Pada level siswa pada asesmen nasional itu diambil pada saat kelas 5, kemudian untuk SMP kelas 8, kemudian untuk SMA di kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu dilakukan pada saat akhir tiap jenjang, misalnya kelas 6, kemudian kelas 9, kemudian kelas 12. Subjeknya untuk asesmen nasional hanya secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan untuk ujian nasional ini dipukul rata, semua siswa mengikuti Kemudian
beberapa penjelasan ini ya. Model soal asesmen yang diberikan AN lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat. Kemudian salah satu komponen hasil belajar murid diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Nah, asesmen ini disebut sebagai AKM karena mengukur kompetensi dasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup produktif di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah metode penelitian ini, asesmen nasional dan ujian nasional tentunya berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode ya MSAT atau ini metode penilaian yang mengadopsi tentang adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasanya asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Ya, berarti secara umum kita harus mengerti bahwasanya asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Ini kriteria peserta asesmen nasional. Nah, untuk pesertanya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil di kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tentunya ini sangat penting sekali untuk mengetahui mutu sekolah juga. Nah, ini untuk merumuskan butir soal asesmen nasional. Nah, bentuk soalnya berbeda sekali dengan ujian nasional. Nah, untuk asesmen ini bentuk soalnya bervariasi. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks menjodohkan, kemudian isian singkat, kemudian ada uraian. Nah, kalau pilihan ganda siswa dapat memilih satu jawaban yang benar. Kalau kompleks siswa dapat memilih dari satu jawaban benar dalam benar dalam satu pilihan. Sedangkan menjodohkan siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian kalau isian singkat ya tentunya siswa kita harapkan bisa menjawab berupa jawaban singkat, mungkin menyebutkan benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian untuk uraian siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, ini untuk konsep literasi membaca. Untuk konsep literasi membaca tentunya kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi adalah apa? Ini untuk meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis, pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menghadapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan kompetensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi harapannya ketika anak mengenal AKM dengan model literasi membaca, tentunya setiap anak itu bisa menemukan informasi-informasi apa yang dapat mereka ketahui dengan cara membaca. Nah, ini tingkat proses kognitif yang menunjukkan proses berpikir yang dituntut untuk diperlukan dapat menyelesaikan masalah ataupun soal. Nah, ini pada konteks AKM dibedakan menjadi 3, yaitu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kemudian ada konsep numerasi. Lah, untuk konsep numerasi ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Ada model bilangan, kemudian ada pengukuran geometri, ada data dan ketidakpastian, kemudian ada aljabar, yang kemudian tingkat proses kognitif tersebut menunjukkan proses berpikir yang dituntut yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Jadi harapannya peserta didik kita mampu pada tahap level-level tersebut, yakni pemahaman, penerapan, serta penelaran dalam membaca model numerasi.
terima kasih telah mendengarkan video pengimbasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan pengimbasan kepada Ibu Putri untuk melaksanakan ikut diklat program guru belajar seri AKN. Silakan Bu Putri untuk masuk login dulu. Kemudian silakan masukkan sandi dengan huruf besar yang ada. RPY X. Kemudian Setelah buka laman yang ada, silakan pilih seri asesmen kompetensi minimum ya, selengkapnya. Nah, setelah itu masih loading. Setelah itu silakan pilih jadwal yang ada. ini Ya. Nah, misalnya pilih angkatan 8, angkatan 9 ataupun angkatan 10 boleh dipilih. Apabila sudah pilih, dan misalnya pilih angkatan 8, silakan ditutup. Setelah sudah diklik tadi, jika sudah, kita nanti harus mengerjakan sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti setelah selesai, bisa tertera nilainya berapa. Apabila nanti nilainya di atas 70, bisa cek sertifikat. Dan misalnya itu ya, cek di sini, nanti sertifikatnya bakal muncul setelah kita menyelesaikan fintech yang ada. Nah, tadi sebelum kita bergabung, itu juga harus ikut grup Telegram lebih dahulu agar nanti kita tahu informasi-informasi yang ada dari karena itu sih buka mengikuti. silakan join. Itu yang belum bayar. Sekarang yang sudah bayar. Nah, kita dulu kan bayar. Jadi tidak usah mengingatkan lagi. Jadi ya silakan keluar. Terima kasih Bu Putri, semoga nanti fintechnya lancar. Terima kasih.